Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifani, IPM 2310552011. Saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir praktikum aplikasi kecerdasan buatan. Kita akan mulai mempresentasikan dari hal-hal penjelasan hingga berakhir ke praktikum websitenya. Di sini ada namanya penerapan algoritma genetika dalam penjadwalan mata kuliah. Judul tersebut merupakan adalah hasil dari judul besar dari laporan akhir makalah saya sendiri. Kita akan lanjut ke slide 2. Sebenarnya apa sih itu penjadwalan algoritma genetika? Nah, penjadwalan bukan sekedar memilih slot waktu, karena jadwal harus menjaga konsisten dosen, kelas, ruang, waktu, kapasitas, dan kategori ruangan secara bersamaan. Tujuan praktikum ini adalah membangun sistem berbasis PHP dan MySQL yang menerapkan algoritma genetika untuk membantu pembangkitan jadwal secara otomatis. Di sini ada 4, dosen, ruang, waktu, kelas. Dosen, batasan jadwal, ruang, batasan jadwal. Keempat kotaknya adalah memiliki batasan jadwalnya masing-masing. Sistem mengolah data akademik menjadi jadwal. Karena kenapa? Karena di setiap website itu ada namanya data akademik, data perkuliahan, algoritma genetika, dan keluarannya. Maka, admin mengelola data akademik, mengatur parameter, lalu menjalankan pembangkit jadwalnya. Dari data akademik ada dosen, kelas, mata kuliah, ruang, dan waktu. Data perkuliahan ada isi, masukan, proses pembangkitan. Maka algoritma genetikanya adalah evaluasi kandidat jadwal. Keluarannya, jadwal, evaluasi, ekspor, CSV. Alur simulasi program dari input sampai ekspor. Langkah berikut menunjukkan alur penggunaan yang akan disimulasikan langsung pada sistem. Di sini ada 6 tabel, yaitu yang ada 6 step. Yang pertama ada login sebagai admin, yang kedua tinjau data akademik, yang ketiga periksa data perkuliahan, yang keempat atur parameter algoritma genetika, yang kelima generate dan cek konflik, dan yang keenam ekspor hasil sebagai CSV. Uji utamanya yaitu jadwal terbentuk, konflik apakah masih ada tersisa atau enggak. Konteks uji utama dari 110 data perkuliahan, 25 sesi waktu, 5 ruang kuliah. Maka data tersebut 110 itu adalah hanya data contohnya saja. Kalau di dalam website hanya berupa 9 data perkuliahan dan mungkin ada beberapa sesi waktu masing-masingnya sendiri. Maka ada 40 generasi, populasi 24, crossover 75%, mutasi 12%. Maka jadwal terbentuknya 96, fitnessnya 1,73%, ini sangat rendah sekali. Penalti 1,421. Ini sangat besar sekali untuk penaltinya. Maka hard conflict-nya terjadilah 34 skor hard conflict. Kalau terjadi hard conflict sebesar gini, maka ini sudah sangat fatal sekali. Harus dievaluasi lagi data-datanya, jadwalnya, ruang-ruangnya, beserta hal-hal lain yang tidak saling konflik antar jam, waktu, hari, dan ruangan. Maka simulasinya adalah 6 AI menghasilkan jadwal tanpa konflik. Ini jika terjadi kalau semua mata kuliah tidak terjadi konflik, maka semua penalti hard conflict akan jadi 0. Maka fitnessnya menjadi 100% karena semua data-data itu, semua data-data perkuliahan, ruangan, dan lain-lain menjadi cocok semua 100%. Teknik informatika semester 6, kelas 6 AI, 9 data perkuliahan, 9 slot, dan 3 ruangan. 9 jadwal, fitness 100%, penalti 0, hard conflict 0. Hasil ini berlaku untuk skenario dari data 6 AI yang terkontrol. Maka data yang valid yang saya masukkan adalah hanya untuk di kawasan 6 AI saja. Kalau untuk di luar situ, datanya tidak valid karena belum ada input nilainya, input database-nya. Harus kita masukin ulang lagi kalau mau memasukkan input baru. Bahwa uji utama telah bebas konflik. Sistem siap didemonstrasikan sebagai alat bantu penjadwalan, fungsi login dan hak akses pengelolaan data akademik
dan jadwal serta eksposisi SP telah berjalan pada fungsionalnya. Maka demo sistemnya adalah ada terdapat di bawah link tersebut. Saatnya kita akan masuk bagian testingnya. Apakah datanya benar atau tidak. Di sini saya sudah masuk di bagian akses admin, masukin username dan password. Di sini ada mengalami update, hanya 3 saja tabel yang saya update. Bukan berarti semuanya berubah yang tidak sesuai pada slide. Saya hanya memindahkan datanya di dashboard. Sini ada data akademik, kelas dan pengampu, waktu dan ruang, dan jadwal dan skor. Di bawah sini, sesuai pada slide tersebut, fitness masih 100% karena tidak ada konflik. Kita lihat kelola data. Nah, inilah kelola data ini kita akan menambahkan dari dosen, data mata kuliah, data kelas program studi dan reguler, data perkuliahan, data waktu, dan data ruangan. Maka kita akan testing apakah sesuai dengan apakah skornya akan berubah jika kita ubah jadwal dan lain-lainnya. Maka di sini masih aman, masih 100%. Kita akan ambil contohnya hari Selasa jam kedua praktikum aplikasi kecerdasan buatan. Di sini dengan dosen Pak Ropi di ruangan laboratorium. Apa yang jadinya kalau kita ubah waktunya? Maka kita taruh jadi jadwal Senin. Setelah kita ubah, kita langsung simpan dan hitung. Maka yang terjadi adalah fitness menjadi drop drastis 41,67%, penalti 35, hard conflict hanya 1. Kita lihat ada di bawahnya catatan konflik penalti hasil terbaik. Maka catatannya bertuliskan bentrok kelas 6 AI pada Senin jam 6:30 hingga jam 8 malam. Karena kita cek apa dia bentrok dengan mata kuliah lain, ternyata bentrok dengan hari Senin 18.30 sampai 20 dengan mata kuliah organisasi dan manajemen perusahaan. Disinilah yang terjadi jika hard conflict. Apa jadinya kalau kita ubah ruangannya? Yang awalnya di labor menjadi ruang teori S106. Apa yang terjadi? Hard conflict jadi turun drastis lagi, penalti makin besar, hard conflict bertambah satu lagi menjadi 2. Kita lihat catatan penaltinya. Di sini ada kategori ruang tidak sesuai untuk kode MK-nya. Bentrok kelas 6 AI pada Senin 18.30 hingga 20. Bentrok ruang teori S106 pada Senin 18.30 sampai jam 8 malam. Setelah ini udah konflik, maka kita harus mengubah jadwalnya lagi hingga benar-benar oke. Setelah kita ubah namanya, setelah kita ubah nama sesinya, maka kita harus kembalikan jadwalnya sesuai pada tempatnya. Sehingga fitness, penalti, hard conflict akan kembali normal lagi. Sehingga fitness menjadi 100%. Kita kembalikan lagi jadwalnya pada Selasa jam sesi kedua. Kita simpan dan hitung lagi. Nah, kenapa masih 67,57%? Penalti 12, tapi hard conflict nggak ada. Karena kita lupa mengubah ruangan praktikumnya. Seharusnya kita itu praktikum, bukan teori. Maka kita cek lagi pada hari Selasa jam kedua di bagian nama ruangnya. Ruang teori harusnya kita di bagian laboratorium. Nah, kita simpan hitung ulang lagi apakah sudah 100%. Dan ya, sudah 100%. Karena semua jadwal mata kuliah sudah dinetral semuanya dengan masing-masing waktunya yang udah pada tempatnya. Dari hard conflict, penalti, dan fitness. Baiklah, itu saja presentasi dari saya Muhammad Arif Kiplani, PM 231055201111. Maka saya sudah menjelaskan tentang konsep sederhana penjadwalan mata kuliah berbasis algoritma genetika yang menghitung berdasarkan skor fitness, penalti, dan hard conflict.
serta ada beberapa catatan-catatan yang akan menjelaskan kenapa dia bisa terjadi seperti itu, nilai skornya berubah. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Untuk semester 6-nya Bapak Ropianto. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.